Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Bermain Anak Berkebutuhan Khusus yang beranggotakan Salwa Elviana dengan NIM F11222011003 dan Maulina Sarkasi dengan NIM F11222011004. Bermain bagi anak berkebutuhan khusus. Bermain bagi anak berkebutuhan khusus itu membutuhkan pengaturan lingkungan secara khusus pula, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan bermainnya secara efektif. Misalnya, seorang anak yang menggunakan kursi roda tidak akan mampu bermain balok apabila balok tersebut diletakkan di lantai. Anak yang buta tidak akan mudah mengenal permukaan alat mainannya. Sedangkan anak dengan gangguan pendengaran membutuhkan bantuan dalam berkomunikasi. Anak yang perkembangannya lambat pada umumnya akan bermain seperti anak yang usianya lebih muda. Mereka biasanya tidak mampu bermain sesama anak lain, juga tidak mampu memainkan kegiatan bermain yang menggunakan aturan tertentu. Beberapa anak bahkan perlu bimbingan khusus dalam keterampilan bermainnya. Mereka mungkin tidak memiliki keterampilan sosial dalam melakukan kegiatan bermain dengan teman-teman mereka. Meskipun demikian, anak yang perkembangannya terlambat masih dapat dilatih untuk melakukan keterampilan bermainnya tertentu yang diperuntukkan bagi anak di bawah usianya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Maulina Sarkasi. Baiklah, saya Maulina Sarkasi akan melanjutkan penjelasan dari Salwa Elviana. Hal penting saat memilih mainan pada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, menyesuaikan dengan usia anak. Usia bayi hingga anak usia 1 tahun disarankan untuk diberi mainan yang dapat membantu untuk anak bereksplorasi dengan panca inderanya. Misalnya, mainan yang membuat anak menggigit, meraih, menjatuhkan benda, serta bisa mengeluarkan suara atau yang berwarna-warni menarik. Kemudian pada usia selanjutnya, yaitu usia 1-3 tahun, Anda bisa berikan permainan yang dapat merangsang perkembangan motorik halus, daya pikir, dan memperkuat otot. Misalnya permainan balok yang beragam bentuk maupun puzzle sederhana. Setelah anak berusia 3-5 tahun, Anda juga bisa menambahkan jenis permainan yang dapat merangsang perkembangan imajinasi anak. Yang kedua, menyiapkan sesuai kebutuhan. Ada beberapa kondisi anak berkebutuhan khusus yang perlu kita perhatikan. Misalnya, anak yang mengalami sindrom Down, yang mengalami gangguan dalam kemampuan motorik halus, sehingga permainan puzzle dapat menjadi tantangan berat bagi mereka. Sedangkan anak autis yang mengalami kesulitan fokus membuatkan mainan yang melibatkan interaksi, seperti memencet tombol untuk mendengar suara atau melihat gerakan tertentu. Mainan yang gerak statis teratur seperti roda berputar dapat merupakan salah satu jenis mainan yang menarik bagi anak autis. Mainan berukuran besar sangat tepat untuk anak penderita cerebral palsy, karena mereka seringkali mengalami gerakan kejang yang tidak terduga. Dan untuk anak-anak dengan gangguan sistem motorik, dapat diberikan mainan yang dapat digunakan dalam posisi terbatas, misalnya posisi duduk di kursi roda. Selanjutnya, hal penting saat memilih permainan pada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, permainan puzzle. Permainan puzzle merupakan cara mudah dan menyenangkan untuk melatih fungsi kognitif anak. Tidak hanya itu, permainan ini juga dapat membantu otak anak untuk berpikir lebih keras
dalam memecahkan suatu masalah dan tidak mudah menyerah. Yang kedua, permainan balok susun. Permainan ini merupakan permainan dasar yang dikenal luas untuk merangsang pertumbuhan anak, terutama pertumbuhan ataupun pengembangan kreativitas anak, kemampuan berpikir secara runtun, serta keluasan dalam bersosialisasi. Yang ketiga, permainan Lego. Bermain Lego akan mengajak anak untuk berekspresi, untuk membangun suatu bangunan dan bentuk. Tidak hanya itu, Lego juga dapat membantu melatih koordinasi antara mata dan tangan serta meningkatkan daya konsentrasi anak. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.